Happy Sunday Jemaat FGF Bandung, FGF Batam dan semua IFGF lainnya. Welcome to IFGF Bandung Online Service di minggu kita yang pertama di bulan yang baru, bulan Juli. Gak kerasa ya, kita udah masuk bulan Juli lagi dengan tema yang baru, Leading Inside Out. Dan kebetulan pagi hari ini tadi saya udah baca nih Cutting Edge Magazine yang terbaru bulan ini. Dan di situ dibilang di Pastoral Desk bahwa Leading Inside Out itu artinya memimpin diri sendiri dari dalam keluar. Kenapa bisa? How can we do that? Karena kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk bisa leading inside out, dan kita bisa jadi banyak berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan with that being said, saya mau himbau buat yang pengen baca Cutting Edge Magazine, udah bisa di-download ya Cutting Edge Magazine yang terbaru. Dan ngomong-ngomong tentang leading, saya pribadi sangat senang karena saya dikelilingi sama leaders-leaders yang luar biasa di gereja ini, terutama pastoral team yang selalu menyapa paling pertama ya, walaupun online selalu udah aktif di chat nih. Say happy Sunday, good morning, hey pastors, so good to see all of you. Selain pastoral team, kita juga punya usher-usher yang luar biasa, usher online kita yang selalu engage, yang selalu menyapa kita dengan semangat, dengan penuh sukacita, yang bikin kita juga jadi semangat untuk mengikuti ibadah. Terutama untuk saya yang di sini sendiri melihat chat roll-nya saying happy Sunday, begitu banyak sukacita being thrown around this morning. So good, so good. Oke, ada beberapa informasi penting yang saya mau ingetin untuk hari ini. Yang pertama adalah Discipleship Journey, batch yang ketiga di tahun ini. Kita akan mulai tanggal 19 Juli, berarti 2 minggu dari sekarang. Dan pendaftaran sudah dibuka. Jadi untuk yang udah nanya dari kemarin ini, aku pengen ikut kelas CAM, aduh aku udah kelas grow, pengen naik ke kelas serve, atau ada yang pengen ikut kelas lead, kelas yang terakhir, udah bisa, semua kelasnya akan dibuka. CAM Grow Serve Lead tanggal 19 Juli. Dan ngomong-ngomong tentang belajar, saya mau ajak juga nih untuk sama-sama bergabung di komunitas care group. Saya percaya banget di sini ada jemaat-jemaat yang mungkin belum join ke care group yang ada di FGF Bandung. Dan kita mau himbau untuk bisa ikutan karena saya personal sangat diberkati dengan care group yang saya punya. Ketika saya bisa kumpul walaupun masih online juga sama, ketemunya kotak-kotak lagi. Hi care group members. But it's so good. Seneng banget bisa cerita, bisa share pengalaman di minggu-minggu saya. And then saya bisa minta didoain, saya bisa dapat encouragement dan support dari teman-teman yang luar biasa. And beside all that, saya merasa saya dikuatkan karena ada banyak orang-orang yang mendoakan saya. Dan kami sebagai gereja juga rindu untuk mendoakan kalian semua. Jika ada jemaat yang butuh didoakan, ada juga prayer request yang bisa diisi. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi Cutting Edge Magazine, Discipleship Journey, Care Group sama prayer request, gimana nih caranya? Jangan lupa follow kita di @ifgfbdg di Instagram. Lalu ada bio-nya dan ada link tree. Di link tree-nya bisa langsung dipilih semuanya, ada yang tadi saya bilang ini, ada Discipleship Journey, ada Care Group, ada Cutting Edge Magazine dan prayer request. Dan kami sangat rindu untuk mendoakan Anda, kami rindu untuk melibatkan Anda di dalam Care Group. So don't hesitate, jangan ragu-ragu untuk bisa berjoin sama kita. Dan hari ini kita juga karena minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi siapkan dulu perjamuan kudusnya di rumah Anda masing-masing sehingga ketika mengikuti ibadah kita bisa langsung mengikuti perjamuan kudus. Dan without further ado, saya mau undang semuanya untuk mempersiapkan hati, siapin pikiran kita. Yuk kita sama-sama fokus. Let's set our eyes to Jesus. Dan kita mau sama-sama menyembah, kita mau sama-sama worship Jesus. Saya percaya ketika kita worship, walaupun di rumah masing-masing, hadirat Tuhan akan hadir. Roh Kudus akan memenuhi hati kita, memberikan kita pengharapan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. And it's gonna be an amazing Sunday. So happy Sunday and God bless you everyone.
Hai Church, Shalom, selamat pagi. Untuk semua jemaat yang ada di rumah, baik di Bandung maupun di Batam, maupun di kota-kota lain, saya berharap semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita di bulan yang baru, di bulan Juli, dengan tema yang baru, Leading Inside Out. Saya percaya kita akan mendapatkan banyak sekali pesan pada pagi hari ini, amin. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami semua dalam kondisi yang baik. Hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Kami persembahkan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bilang amin. Yes, happy Sunday IFGF Bandung. Good morning from the house. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, mari saat ini saya undang untuk kita boleh menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, untuk sama-sama kita beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah, Raja kita yang layak terima pujian dan sembah kita. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord.
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, oh Lord, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, lighting in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Come on, sing, church. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, yes Lord. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. That is who you are. Hallelujah. Thank you, We love you so much, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in
semua pujian hanya untuk nama-Mu saja. Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang memulihkan, dan yang paling penting Allah yang memenangkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai Church, welcome to IFGF Bandung Online Service. Apa kabar Anda? I pray that grace and peace of God will be with you wherever you are. Kita baru saja melalui pertengahan tahun 2021. Dan hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Sebuah tema yang baru untuk Anda, Leading Inside Out. Saya berdoa biar Anda semua menjadi seorang pemimpin yang bisa menginspirasi siapapun orang-orang yang Anda pimpin. Ada satu tempat di mana Anda bisa belajar untuk memimpin. Satu tempat di mana Anda bisa belajar untuk care. Dan Anda tidak akan pernah sendiri. Care Group. Buat Anda yang belum join, saya menghimbau Anda, mengajak Anda untuk bergabung dengan care group yang ada. Hotline service ada di bawah ini. Anda bisa hubungi untuk mendapatkan care group yang tepat untuk Anda. Program Bandung City Care masih terus berjalan. Anda bisa menjadi berkat buat kota ini. Kami memastikan penyaluran bantuan kepada setiap tangan-tangan yang betul-betul membutuhkan. Thank you for your love for the city. Discipleship Journey Batch yang ketiga tahun 2021 akan segera dimulai. Kelas masih akan dilangsungkan secara online setiap hari Senin pukul 7 malam. Dan kelas akan dimulai pada tanggal 19 Juli 2021. Silakan daftarkan diri Anda melalui Linktree di Instagram IFGF Bandung. Karena kita sudah memasuki bulan Juli, berarti Cutting Edge Magazine yang baru sudah bisa Anda baca. Anda bisa mendownload melalui website www.ifgfbandung.org. Dan Anda juga bisa mengikuti sosial media kami melalui channel YouTube dan juga Instagram @ifgfbdg. Here we are, coming together once again to live, worship and live His name. Unique cross like destiny, He called us out to be the simple maker of the century. That's right, it's you and me too. A fence a broken no more, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's destiny for His glory. No, come alone. If the best where it's below. Come on, it's the year of their destiny. Hey, the calling is now for you and me. That's all for today, Church. Jangan bandel, jangan kendorkan protokol kesehatan. Selalu kenakan masker, bersihkan tangan Anda, dan hindari kerumunan. Saya Evan Filipus pamit. God bless you. Happy Sunday. Church, hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang memberikan kehidupan mereka, memberikan hati, waktu untuk memimpin sebuah care group yang baru. Care group leader yang baru saja multiplikasi, fresh from the oven, Gamaliel Tanu Saputra dan Devina Lugiana. Dan saat ini mari kita sama-sama angkat tangan kita berdoa untuk mereka. Bapa, kami berdoa untuk hikmat, marifat, kami berdoa untuk pengurapan anointing turun over them in Jesus name. Biar sungguh kepemimpinan ada dalam mereka. Biar sungguh mereka bisa memberikan yang terbaik dari yang mereka punya untuk bisa memimpin jemaat Tuhan lewat care group. Bapa, kami berdoa untuk Gama dan Finfin dan keluarganya. Biar sungguh mereka menjadi teladan dalam apapun yang mereka buat, apapun yang mereka lakukan, dan lewat pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan mari kita sama-sama berdoa hari ini juga untuk pokok-pokok doa yang memberikan pokok-pokok doa mereka lewat link di Instagram maupun lewat hotlines. Saudara bisa akses semuanya untuk bisa minta
kami semua untuk bisa berdoa, dan kami sungguh senang untuk bisa berdoa bersama-sama, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban doa dari Tuhan bagi saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang rindu untuk kesembuhan dari COVID. Bapak, kami berdoa untuk kota ini, spesiali buat Bandung, buat semua jemaat yang saat ini sedang sakit. Berdoa healings in Jesus name. Berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mendampingi, keluarga yang juga sedang mendampingi. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Dan sungguh Tuhan, berdoa biar damai sejahtera, peace ada dalam mereka semua. Dan kami berdoa biar Tuhan cover kami semua, lalukan kami dari ini semua dengan berkemenangan. Kami berdoa biar semua yang sedang sakit boleh sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang hamil. Saat ini kami berdoa, kami bersyukur, dan kami minta biar sungguh janin yang sedang bertumbuh boleh sehat sempurna di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menyusun tesis, mereka yang sedang mempersiapkan, sedang menyusun. Kami berdoa biar sungguh anugerah Tuhan ada, biar sungguh hikmat ada, biar mereka bisa menyusun dengan baik di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang merindukan pekerjaan dalam situasi yang berat. Kami minta biar Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tangan pengasihan Tuhan ada di situ. Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang akan menjawab doa. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang baik. Kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami berdoa biar sungguh anugerah Tuhan ada di situ, supaya kami bisa mendapatkan pewahyuan dan kami bisa belajar banyak hari ini dari Pastor Sammy. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bilang amin. Hello Church, Happy Sunday. Welcome to the house. Dan untuk Anda semuanya yang menyaksikan secara online dan juga dimanapun Anda berada, ada yang sedang isoman, ada yang mungkin ada di rumah sakit, doa kami menyertai Anda semuanya. Mulai dari minggu ini, bahkan selama 1 bulan ini, tema kita adalah Leading Inside Out, atau memimpin dari dalam keluar. Bukankah itu yang Yesus sendiri perkatakan kepada kita semuanya lewat firman Tuhan? Dikatakan bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka ada sesuatu yang mengalir keluar, dari dalam keluar. Jadi kekristenan nggak mengenal yang namanya behavior modification, atau kita memodifikasi atau membetulkan segala macam tindak tanduk kita selama yang di dalam ini belum beres. Jadi yang harus diberesin adalah yang di dalam kita dulu, supaya nantinya apapun yang keluar menjadi sesuatu yang baik. Dan saya berdoa selama bulan ini ada begitu banyak hal yang mungkin merisaukan kita semuanya, tetapi tetap di bulan ini kita terus mengandalkan Tuhan, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan juga saya ingin atas nama seluruh pastoral dan gereja FGF Bandung mengucapkan turut berduka cita kalau ada keluarga Anda atau kerabat yang dipanggil pulang di tengah pandemi ini. Saya tahu suasana sedang sulit, ada begitu banyak hal yang merisaukan. Saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan juga turun dalam kehidupan Anda semuanya. Juga saya mengerti banyak yang sedang mengantri mungkin untuk masuk ke IGD atau ke ICU. Saya berdoa biar Tuhan membukakan jalan demi jalan, Tuhan bisa memberikan kesembuhan dan mujizat untuk semua yang membutuhkan. Saya pribadi bahkan FGF secara denominasi kita baru saja kehilangan satu orang, sahabat Pastor Samuel Saputra FGF Salatiga. Beliau meninggal hari Jumat sore. Sungguh mengejutkan buat kami semuanya di usia masih sangat muda, 53 tahun, di tengah segala hal yang Tuhan sedang kerjakan, di tengah segala produktivitas yang sedang dia emban, dan Tuhan panggil pulang. Ini semuanya sedang terjadi di Indonesia dan juga di belahan lain di dunia ini. Tapi kita adalah orang-orang yang terus-menerus berharap akan masa depan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia memegang hasil akhir. Dan sepanjang yang saya ketahui dari Wahyu dikatakan bahwa dia akan datang kembali sebagai Raja Pemenang. Bahkan segala sakit penyakit telah ditanggung oleh dia, dan oleh bilur-bilurnya kita semuanya menjadi sembuh. Saya mau mengingatkan kita semuanya untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur. Segera setelah firman Tuhan diberitakan, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya akan memimpin dari sini, dan Anda bisa melakukannya bersama-sama dengan keluarga semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Hari ini saya
saya mengganti firman Tuhan hari ini beberapa kali karena situasi yang terus berganti hari demi hari dan Tuhan berbicara secara spesifik dalam kehidupan saya dalam Keluaran 15, dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Keluaran 15, kalau Anda bisa membacanya nanti, maka akan Anda melihat bahwa sebelum ini terjadi, sebelum apa yang saya bacakan terjadi, mereka baru mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa, yaitu mereka mengalami mujizat yang tidak pernah dihadapi oleh bangsa manapun di dunia, baik sebelum orang Israel maupun sampai saat ini, yaitu Laut Merah terbelah dua dan mereka, Alkitab mengatakan, berjalan di atas tanah yang kering. Sesuatu yang menggetarkan bangsa-bangsa, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian tibalah kita pada sebuah cerita episode lanjutan dari perjalanan orang Israel selama mereka berada di padang gurun. Dan kita di ayat 22 mengatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi setelah mengalami kemenangan, setelah sukacita, mereka mendapati sebuah kenyataan bahwa mereka 3 hari berjalan tanpa air. Dan kita tahu semuanya bahwa itu merupakan ambang batas manusia ya. Manusia membutuhkan air, kalau 3 hari nggak dapat air, apalagi di cuaca yang sangat kering sekali, maka itu berbahaya buat mereka semuanya. Jadi it's critical. Seperti juga mungkin ada banyak dari kita dalam keadaan yang mungkin critical secara relationship, secara finance, atau secara kesehatan. Dan sampailah mereka ke Marah. Di ayat 23 mengatakan demikian. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Marah artinya pahit. Lalu bersungut-sungutlah. Mereka komplain sama Tuhan. Komplain saja menurut saya oke ya, tapi ini merupakan sebuah attitude yang keluar, bersungut-sungut. Mereka ini marah-marah. Istilahnya demikian. Mereka marah-marah sama Tuhan. Dan kemudian bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Merupakan sesuatu yang wajar karena memang tidak ada sesuatu hal yang bisa diminum oleh mereka. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi saya bisa melihat bedanya antara leader dan orang yang tidak mengerti apa yang mungkin Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Semua dari mereka bersungut-sungut, tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras sekali tulis di situ. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya, ketika orang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan langsung menunjukkan kepadanya, show him, membuka mata dia, membuka paradigma dia, membuka visi dia, membuat penglihatan dia menjadi sangat clear, sangat jelas sekali, sehingga dia melihat apa dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, atau dalam bahasa Inggrisnya, bahkan dalam bahasa Asia dikatakan a tree, sebatang pohon, sebuah pohon yang ada kebetulan di situ. Tuhan menunjukkan dia ada pohon di situ, ada pohon, a tree, pohon. Jadi bukan hanya sepotong kayu, tapi a tree, sebuah pohon. Musa melemparkan pohon itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, atau Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini pertama kali Tuhan reveal, Tuhan tunjukkan kepada mereka salah satu karakter Tuhan. Ini pertama kali, the law of first mention, ini pertama kali disebutkan bahwa Tuhan menamai dirinya sendiri. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau, Jehovah Rafa. Sudah itu sampailah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Jehovah Rafa, nama yang diberikan bukan oleh manusia, nama yang diberikan bukan karena orang mengada-ngada, tapi sebuah nama yang Tuhan berikan dan tunjukkan dan reveal dan umumkan dari Dia sendiri kepada kita, sehingga kita hari ini pun layak dan bisa memanggil Dia sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifatnya, yaitu Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan kita hingga hari ini. Bapak Surgawi, Engkau tolong pemberitaan firman Tuhan
Roh Kudus, aku minta supaya Engkau bisa menguasai setiap hati, Kau kuasai hamba-Mu, supaya bisa menjelaskannya dengan sangat-sangat jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amen, amen. Keluaran 15, kalau Anda nanti setelah ini Anda bisa membacanya, Keluaran 15 dimulai dengan sebuah perjalanan yang penuh duka sukacita. Mereka baru saja melewati Laut Merah, dan dikatakan bahwa seluruh tentara Firaun itu tenggelam ketika air Laut Merah itu kembali. Mereka lewat di tanah yang kering, dan setelah mereka ke seberang, maka keadaan menjadi normal, laut kembali pasang, dan kemudian musuh-musuhnya semuanya terbenam di dalam air. Dan karena sukacitanya, karena senangnya, Anda bisa lihat nanti Keluaran 15 bahwa Musa memimpin pujian, Musa bernyanyi, dia jadi WL, dia bernyanyi beberapa bait lagu yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengucapan syukur, penuh dengan kemenangan. Dan kemudian dilanjutkan, Alkitab berkata di Keluaran 15 bahwa Miriam, kakaknya, dia mengambil tamborin, dan kemudian dia menari bersama begitu banyak wanita yang ada di situ. Mereka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan mereka mengucap syukur atas segala hal yang baik yang telah terjadi. Jadi pasal 15 dimulai dengan pujian, dengan penyembahan, dengan sesuatu yang ekstravagan, dengan suatu pesta yang memuliakan Tuhan. Dan kemudian setelah itu, gak lama kemudian, 3 hari, tibalah mereka di Mara, dan kemudian keadaan itu berubah. Nah, kita melihat bahwa Musa disuruh sama Tuhan untuk memimpin orang Israel pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Diperkirakan ada 13 tempat perhentian di mana orang Israel selama 40 tahun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka berhenti sekitar 13 kali selama 40 tahun. Dan setiap kali mereka pergi, itu semuanya lewat tuntunan Tuhan. Sesuatu misteri, apa yang akan terjadi besok? Gak ada yang tahu. Bahkan Musa, kadang-kadang last minute Tuhan kasih tahu dia bahwa kamu harus pergi dari sini ke sana, dari sana ke sana yang lain. Dan Musa betul-betul memimpin orang Israel bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan perintah dari Tuhan sendiri. Dan saya rasa sama seperti kita semuanya. Kita melewati satu adegan ke adegan yang lain, kita melewati satu musim ke musim yang lain dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita ditolong oleh Tuhan, kita ada dalam laut merah kehidupan kita, dan kemudian Tuhan mengadakan mujizat. Tetapi seringkali dalam kehidupan Anda dan saya, di depan kita ada Mara, di depan kita ada suatu air yang pahit di mana kita tidak bisa meminumnya. Ada suatu keadaan yang sangat kritikal, ada suatu keadaan yang sangat emergency, ada suatu keadaan di mana membuat kita bingung. Dan kalau hari ini Anda ada di Mara, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus move forward, kita harus terus berjalan, kita harus terus memimpin keluarga kita harus terus mencari nafkah, kita harus terus menghidupi kehidupan ini. Dan kemudian kita stuck, ada di Mara, apa yang harus kita lakukan? Dan saya rasa sama seperti Musa, Anda dan saya, we are all learning while leading. Kita semua itu sebetulnya menjalani hidup ini sambil belajar. Sebenarnya kita memimpin keluarga kita tuh sambil belajar. Gak ada orang yang lulus sekolah memimpin keluarga dan kemudian akhirnya dia bisa memimpin keluarga dengan baik. Semua orang yang punya keluarga, semua orang yang sedang bekerja, bukankah kita semuanya learning while leading? Selama kita berfungsi, selama kita bekerja, selama kita melakukan aktivitas kita, di situ kita sambil belajar. Ibaratnya drive thru. Kalau Anda pergi ke satu kota ke kota yang lain, Anda nggak punya cukup waktu untuk makan, maka Anda drive thru. Anda beli makanan di tengah jalan, Anda drive thru supaya Anda terus bisa melanjutkan perjalanan sambil makan. Itulah bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan mau bawa kita kemana, tetapi kita hari ini tahu bahwa kita harus learning while leading. Tadi saya katakan nggak ada sekolah yang cukup untuk jadi orang tua. Mungkin ada kelas demi kelas, ada berbagai macam training demi training. Tapi semuanya itu nggak akan cukup untuk menjadikan seorang ayah, misalnya saya, menjadi seorang ayah yang baik karena kelas demi kelas. Setiap dari kita harus menjalani yang namanya learning while leading. Saya ingat waktu anak saya yang pertama lahir. Anak saya yang pertama lahir dan usia saya baru 25 tahun. Dan kemudian anak pertama lahir dan saya nggak ngerti bagaimana cara menjadi ayah. Tapi ketika saya nggak mengerti, bukannya berarti saya bilang bahwa
oh saya nggak mau anak ini, atau saya mau lari dari tanggung jawab saya. Nggak bisa. Saya harus learning while leading. Istri saya juga sama. Dia belum pernah jadi ibu, dia learning while leading. Anak perempuan, dan kemudian kita membeli begitu banyak hal apa ya yang bisa merupakan kebutuhan dari anak ini, dan kemudian suka coba-coba kan, orang bilang bahwa sanitizer ini bagus, dan kemudian pembersih untuk botol bayi yang ini bagus dan sebagainya. Oh, kita coba karena apa? Karena kita learning while leading, learning while living. Dan kemudian ketika kita udah mulai bisa merawat anak ini, lahir anak yang kedua. Nathan lahir. Anak yang kedua ketika dia baru berusia 1,5 2 tahun, Nathan lahir, dan kemudian learning while leading, learning while living. Beda antara satu anak dengan dua anak, dan kemudian kita harus belajar lagi karena yang satu anak perempuan, yang satu anak laki, berbeda penanganannya dan sebagainya. Dan kemudian kita learning while leading, learning while living. Dan kemudian ketika anak-anak mulai besar, usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun yang paling besar, dan kemudian lahir Ben, anak yang ketiga. Dan ketika Ben lahir, Anda tahu kan, anak-anak saya udah besar, yang pertama yang kedua, kita lupa bagaimana caranya merawat bayi yang masih kecil, sehingga kita harus belajar ulang bagaimana cara merawat bayi, karena sudah lama banget kita nggak pegang bayi. Dan kita tetap harus maju, learning while leading, learning while living. Dan saya rasa sama sekarang. Saya rasa nggak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu menghadapi COVID. Mereka, semua negara, termasuk Indonesia, melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi nggak ada yang punya jawaban yang pasti. Semua negara di dunia ini learning while leading. Dan saya rasa betul, bahkan dengan vaksin dan obat, semuanya adalah emergency use. Semuanya juga nggak cukup researchnya, jangka panjangnya nggak cukup untuk melakukan research. Tetapi semuanya harus tertolong, semuanya terbantu, semuanya harus bisa diatasi. Everybody sekarang learning while leading. Dan saya berdoa, kalau ini memang keadaan Anda, saya mau kasih tahu bahwa dalam kekristenan ini akan selalu terjadi, bahwa kita disuruh Tuhan untuk learning while leading. Dan kalau kita melihat masalah mereka hampir mirip. Mereka di Laut Merah punya masalah dengan air Laut Merah yang menghalangi mereka, dan ketika mereka ada di Mara, mereka menghadapi masalah air juga, yaitu air yang tidak bisa diminum atau airnya pahit. Dan hari ini mungkin Anda ada dalam posisi demikian. Anda berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan berkati saya, Tuhan buka jalan buat saya. Dan kemudian sepertinya jawaban itu datang, tetapi ketika jawaban itu ada, Anda mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Mereka minta air sama Tuhan, dan kemudian mereka sampai di suatu tempat yang ada air, tetapi mereka menyadari bahwa air di situ tidak bisa mereka minum. Apakah itu mungkin keadaan Anda dan saya hari-hari ini? Dan kalau saya boleh melontarkan sebuah pertanyaan, dan kalau kita bisa jujur di hadapan Tuhan hari ini, saya mau bertanya, church, have you ever felt like the Lord has supplied, but the supply is bitter? Apakah Anda mungkin hari ini merasa bahwa Tuhan, iya sih, Tuhan supply sesuatu, Tuhan memberikan sesuatu, tetapi yang Tuhan izinkan mampir dalam kehidupan saya itu pahit. Mungkin Anda berdoa minta jodoh mungkin, dan kemudian ketika itu terjadi, Anda bertemu dengan seseorang, dan kemudian Anda mungkin menikah, dan kemudian Anda mengalami hari-hari ini itu tidak seindah yang Anda bayangkan sebelumnya. Yes, God supply, Tuhan menjawab doa Anda diberikan seseorang, but itu merupakan sesuatu yang tidak seindah mimpi Anda sebelumnya. Atau mungkin Anda mendoakan sebuah pekerjaan, atau Anda mendoakan sebuah usaha, dan kemudian Tuhan sepertinya mensuplai, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan usaha, but sekarang ketika Anda menjalankannya kok nggak sweet ya, tetapi saya menjalankannya dengan bitter, dengan pahit, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, nggak sesuai dengan apa yang saya impikan, nggak sesuai dengan apa yang saya tadinya gumuli dan doakan di hadapan Tuhan. Atau mungkin Anda sedang berdoa untuk kesembuhan.
Saya baru dengar ada seorang kenalan saya yang dia sakit bukan karena COVID, dan kemudian dia menjalani pengobatan demi pengobatan. Memang dia sembuh dari penyakit awalnya, tetapi karena pengobatan yang demikian banyak, dia menjadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Sehingga dia bilang bahwa, saya minta kesembuhan dari Tuhan, tetapi saya sembuh, God supply, tetapi kok supply-nya sesuatu yang bitter, supply-nya sesuatu yang pahit. Dan kemudian dia bertanya-tanya, apakah lebih baik dulu saya sembuh atau enggak ya? Kok sekarang kayaknya lebih sengsara dibanding yang dahulu. Church, have you ever felt like the Lord has supplied, but the supply is bitter? Dan ini mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Dan hari ini saya meminta kepada kita untuk mulai memikirkan bahwa Tuhan pasti pernah melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Pasti Tuhan pernah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Seperti juga orang Israel, mereka baru lewat mujizat dan kemudian mereka menghadapi suatu masalah. Dan merupakan human nature, merupakan sebuah hal yang sangat alamiah. Human nature adalah it doesn't take long to forget what God has done. Kita seringkali cepat melupakan apa yang baik yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan marah terjadi dalam kehidupan orang Israel, marah bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, dan mungkin marah sedang terjadi dalam kehidupan Anda hari ini. It's a test. Itu merupakan sebuah ujian dari Tuhan. Tadi kita membaca bahwa Tuhan menguji mereka. Tes biasanya kalau kita sekolah, kita menempuh yang namanya ujian tes atau ujian, itu sebetulnya adalah menguji dua hal sebenarnya. Kalau setiap ada sesuatu yang diuji di dalam kehidupan Anda dan saya, yang pertama yang diuji adalah are you paying attention or not? Apakah Anda memperhatikan atau enggak? Karena tes, sebuah ujian adalah sebuah hal yang bisa memastikan bahwa sebelumnya Anda adalah orang yang memperhatikan. Pasti hasil tesnya akan berbeda antara orang yang sungguh-sungguh memperhatikan selama kelas berlangsung, selama hidup berlangsung, selama pekerjaan berlangsung, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan. So a test adalah sebuah ujian yang mempertanyakan are you paying attention? Dan yang kedua sebetulnya tes itu adalah to unveil new level. Untuk membukakan bagi kita semuanya suatu level yang baru, sebuah tingkat yang baru, sebuah kelas yang baru, sebuah kedewasaan yang baru di dalam kehidupan Anda dan saya. Orang tidak layak untuk naik kelas ke tempat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, ke grade yang lebih tinggi tanpa sebelumnya menjalani ujian. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia nggak mau memberikan kita ujian supaya kita gagal kelas, supaya kita nggak naik kelas, supaya kita turun, tetapi Dia memberikan kita ujian supaya kita terus naik, supaya kita bisa makin lama makin serupa dengan Dia. Dan hari ini kita melihat yang dialami oleh orang Israel di padang gurun, di Marah, ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang saya mau bagikan kepada Anda hari ini hanya 2 poin. Hanya 2 poin, singkat sekali, 2 poin. Biasa saya 3 poin, tapi hari ini saya pengen 2 poin sebelum kita nantinya berdoa bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Poin saya yang pertama adalah watch your tree. Perhatikan pohon yang ada di dalam kehidupanmu. Dan di sini mereka tertolong, air yang pahit, air yang nggak bisa diminum itu tertolong ketika Musa disuruh Tuhan untuk melihat ada pohon di situ. Pohon yang udah lama mungkin ada di situ. Pohon yang menunggu mereka di situ. Dan oleh perkenanan Tuhan tunjukkan kepada Musa itu ada pohon. Ada pohon, kamu ambil pohonnya dan kemudian kamu buang ke dalam air yang pahit, dan kemudian air yang pahit itu menjadi manis dan kemudian bisa diminum. Mereka saved, mereka selamat, mereka bisa minum air yang baik, air yang segar karena pertolongan Tuhan lewat sebuah pohon. Watch your tree. Perhatikan pohon yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan tree di dalam Alkitab menggambarkan tentang Kristus dan perbuatannya dan salibnya. Karena ada ayat Alkitab yang mengatakan cursed is the man who's hanging on the tree, yang digantung di atas pohon. Dan itu berbicara tentang Yesus yang akan mati buat seluruh isi dunia. Yesus digantung di atas pohon, di atas salib.
Dan kemudian itu melambangkan pengorbanan dia, melambangkan penebusan Tuhan. Dan ketika kita memasukkan Kristus, karakternya, perbuatannya di dalam segala hal yang pahit dalam kehidupan Anda dan saya, dalam segala mara dalam kehidupan kita, maka segala yang pahit akan menjadi manis in Jesus' name. So the tree, pohon itu menggambarkan karakter Kristus yang terus harus bertumbuh di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya mulai berpikir pohon itu nggak tiba-tiba ada di sana. Pohon itu bertumbuh dari mulai benih yang kecil dan kemudian bertahun-tahun tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan kemudian pada suatu kali berguna dipakai sama Tuhan untuk bisa membuat air itu menjadi layak minum. Dan hari ini saya rasa di sini kalau kita tahu bahwa pohon itu melambangkan karakternya Kristus dalam kehidupan Anda dan saya, hari ini usul saya adalah Yesus itu bukan hanya diterima sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai juru selamat saja, tetapi Yesus itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya diundang, bukan hanya diterima, tapi Yesus harus bertumbuh dalam kehidupan Anda dan saya. Yesaya 53 merupakan sebuah pasal yang menubuatkan tentang Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesaya 53 berbicara tentang Yesus dan pelayanannya selama ada di dunia ini. Dan di situ mengatakan di ayat yang kedua, seperti tunas muda ia tumbuh, seperti akar di tanah gersang. Dia katakan bahwa Yesus bertumbuh. Yesus sebagai manusia dia bertumbuh, he grew. Dia bertumbuh menjadi makin matang, menjadi makin dewasa. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus dari bayi, dari kecil, dan kemudian dia bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya, disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Yesus grew, Yesus bertumbuh. Dan saya berdoa hari ini Yesus yang Anda terima dalam hati Anda dan saya bukan hanya menjadi benih biasa, bukan menjadi sesuatu yang still small Jesus, selalu menjadi Yesus yang bayi, Yesus yang nggak ada power, Yesus yang dibiarkan kerdil dalam kehidupan kita. Tetapi kita izinkan Yesus untuk bisa bertumbuh seperti tunas. Izinkan dia bertumbuh, izinkan karakter dia bertumbuh, izinkan segala macam manifestasi dari dia bertumbuh, izinkan segala buah yang dia berikan dalam kehidupan kita bertumbuh, izinkan perubahan karakter yang mungkin perlu ada dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam dia. Dan hari ini usul saya adalah don't just receive Jesus, grow Jesus. Grow Jesus. Jadi Yesus gak hanya diterima sebagai benih di rumah saya. Kalau saya pergi kemana-mana, saya suka beli benih yang ada dalam kantong kertas. Dan banyak sekali di kamar saya benih itu. Benih itu gak akan menghasilkan bunga, gak akan menghasilkan buah, karena gak pernah keluar dari kamar saya, gak pernah ditaruh di tanah, dan gak pernah bertumbuh. Dan seringkali Yesus kita terima sebagai juru selamat, sebagai penolong. Itu merupakan sebuah benih, yang penting selamat, yang penting masuk surga. No, Jesus gak hanya harus disimpan, Yesus gak hanya harus diterima, tapi Yesus harus ditumbuhkan dalam kehidupan Anda dan saya. Don't just receive Jesus, grow Jesus. Sehingga Yesus yang ada di dalam kita itu bertumbuh bersama-sama dengan Anda dan saya, sehingga kita menjadi manusia seperti Mazmur pasal yang pertama dikatakan mereka seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dia kerjakan berhasil. Grow Jesus. Kita seringkali menyuruh anak kita untuk makan yang sehat, makan yang cukup supaya mereka grow dan mereka menjadi pintar, mereka menjadi cerdas, mereka menjadi sehat, mereka menjadi kuat. Dan kalau itu betul secara fisikal, secara jasmani, secara rohani juga sama. Don't just receive Jesus, grow Jesus. Karena pohon itu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, yang bisa membuat manis di masa yang pahit. Kalau kita mau untuk menumbuhkan pohon itu dalam kehidupan Anda dan saya. Dan seringkali orang Kristen dia membaca Alkitab, dia mau bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau ibaratkan handphone saya ini sebagai Alkitab, karena sekarang rata-rata orang baca Alkitab lewat handphone. Tapi seringkali Alkitab ditaruh di belakang. The Bible is behind me. Sehingga orang seringkali dengan kuat, dengan gagah pemikiran dia ngomong filosofi dia, dan kemudian baru dia taruh ayat Alkitab. Oh, di Alkitab ada ayatnya. But the Bible is not the prime source. Alkitab bukan menjadi sumber yang utama. Tetapi Alkitab ini sebagai faktor pendukung dari kepintaran saya, kepandaian saya, kepiawaian saya, segala filosofi saya, segala logika saya backup dengan ayat Alkitab. But the Bible is
behind me. Dan kemudian juga ada orang yang sangat pintar sekali sama Alkitab, dan the Bible is before me. Dan Alkitab ini ada di depan saya, dan Alkitab ini dipakai untuk nunjuk-nunjuk orang. Kamu salah, kamu berdosa, kamu nggak harusnya begitu. Alkitab ngomong begini ke kamu, Alkitab ngomong begitu ke kamu. Kamu harusnya bertobat, kamu harusnya nggak melakukan ini dan itu. Dan kita pakai Alkitab menjadi senjata untuk menusuk, dan kemudian kita pakai Alkitab untuk menyerang orang lain. Tapi usul saya hari ini, biarkan Jesus, biarkan Alkitab, biarkan Roh Kudus, let the Bible beside you, ada di samping Anda. Dari mana Anda bisa bercakap-cakap, Anda bisa berkonsultasi, Anda bisa minta pendapat, Anda bisa mendapatkan begitu banyak hal yang dibukakan dalam kehidupan Anda dan saya ketika Anda biarkan Yesus ada di samping Anda dan saya bisa menghidupi Dia. Karena ketika Alkitab, ketika pribadi Yesus ada bersama dengan kita, it's gonna prove, itu akan membuktikan bahwa He's alive. The Bible is alive. Alkitab itu hidup sekali. Dan ketika kita bertumbuh, ketika mara datang, ada pohonnya apa enggak? Ketika mara datang, adakah sesuatu yang bisa kita lemparkan ke yang pahit itu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya menjadi tahir, menjadi sembuh, menjadi manis, in Jesus name. Ada satu orang, dia orang Israel, namanya Simcha Blas. Simcha Blas ini dia, Israel merdeka tahun 1948. Mereka punya tanah yang gersang. Mereka punya tanah sebagian besar itu padang gurun, namanya padang gurun Negev. Nggak ada ya sesuatu hal yang bisa tumbuh di situ karena keringnya luar biasa. Dan pada suatu kali Simcha memperhatikan di padang gurun ini ada sebuah pohon, satu pohon yang sangat rimbun sekali, yang daunnya banyak, bahkan mulai menunjukkan bahwa pohon ini berbuah. Dia bingung bagaimana mungkin pohon ini bisa tumbuh di tengah-tengah padang gurun Negev. Dan kemudian dia cari-cari kenapa, apa yang bisa membuatkan pohon ini tumbuh. Dan kemudian setelah dia cek, ternyata di bawah dari pohon itu ada pipa, saluran air yang sangat besar sekali, yang menghubungkan satu kota ke kota yang lain. Pipa yang besar. Dan ternyata pipa itu bocor sedikit sekali, bocor. Jadi menetes air terus-menerus dari pipa itu, terus-menerus menetes air. Dan ternyata tetes demi tetes air itu cukup untuk mengairi pohon, untuk membuatnya menjadi subur, dan kemudian bisa bertumbuh dengan besar. Sehingga Simcha Blas menemukan sebuah teknologi namanya drip irrigation yang dipakai sehingga saat ini. Drip irrigation adalah ketika sebuah perkebunan nggak perlu disiram air banyak-banyak, tetapi lewat selang-selang yang kecil, jam-jam tertentu cukup netes, sehingga efisien sekali, nggak perlu air yang sangat banyak, tetapi hasilnya bisa berlipat kali ganda. Bahkan di tengah drip irrigation itu seperti saluran infus, di situ bisa ada pupuk, di situ bisa ada obat, sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan sangat sehat dan hasilnya berlipat kali ganda. Sehingga kalau Anda ke Negev hari ini, Negev bukan lagi menjadi sebuah padang gurun, tetapi ada sebuah hutan yang sangat besarnya, namanya Yatir Forest di Negev, yang semuanya ditanam bukan karena hujan yang lebat, bukan karena air yang banyak, tetapi karena setetes demi setetes demi setetes, one drop at a time, one drop at a time, one drop at a time. So let's grow Jesus. Mari kita tumbuhkan Yesus. Mari kita tumbuhkan Yesus dari kecil menjadi besar. Saya nggak bilang bahwa Anda harus puasa 50 hari. Kalau Anda mau lakukan itu silahkan. Saya nggak bilang bahwa setiap hari Anda harus berdoa 6 jam dan kemudian Anda pasti bertumbuh. Kalau Anda mau lakukan itu silahkan. Tapi kalau usul saya nggak perlu terlalu ekstrim bagaimana, just one drip at a time, one drop of water at a time, satu tetes setiap hari, berdoa, baca Alkitab, nggak lama, it's okay, 1-2 ayat, it's okay, tapi satu tetes, berdoa, saya nggak bisa sejam, it's okay, 1 menit, berdoa, ya sudah,
1 menit. Tuhan terima kasih karena hari ini saya bisa bangun tidur, masih dalam keadaan hidup. Puji Tuhan that I'm alive. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tuhan terima kasih saya mau tidur. Engkau telah pimpin saya sepanjang hari ini. It's not long, it's not religious. Gak perlu terlalu ngeri-ngeri banget jadi orang Kristen. Tetapi setetes demi setetes, demi setetes, demi setetes. Lama-lama Yesusnya tumbuh. Lama-lama Yesusnya tumbuh. Lama-lama Yesusnya tumbuh. Dan menjadi pohon yang kuat. Dan apapun yang dipegang berhasil. Dan saya mau kasih tahu Anda semua bahwa faithfulness trumps talent every time. Faithfulness. Kalau orang setia, setetes, setetes, setetes. Pastor, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Setetes, 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 setetes. 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jesus is growing. Yesus bertumbuh, Yesus bertumbuh, Yesus bertumbuh, Yesus bertumbuh, Yesus bertumbuh. Menjadi pohon yang kuat dalam kehidupan Anda. Berakar dengan kuat sekali. Dan ketika mara datang, ketika kepahitan datang, do you have tree or not? Apakah punya pohonnya apa enggak? Dan kemudian Anda bisa taruh Yesus di keadaan yang paling sulit. Dan saya berdoa ada sesuatu yang manis mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya hari ini mau wanti-wanti kepada kita semuanya. Kalau masa pahit datang, you better have a tree. Kalau masa pahit lagi datang, kalau marah lagi ada, mendingan punya pohon. Dibanding tidak ada apa-apa yang bisa kita letakkan di air itu. Dan itu poin saya yang pertama. Poin saya yang pertama adalah watch your tree. Poin saya yang kedua dan yang terakhir adalah watch your tone. Watch your tone, watch your tone. Perhatikan bagaimana cara Anda berucap. Perhatikan intonasi Anda. Tuhan adalah Tuhan yang sangat peka memperhatikan intonasi umatnya. Dia senang pasti ketika Musa bernyanyi. Dia senang ketika Miriam memimpin lagu dan kemudian bernyanyi di hadapan Tuhan, memimpin orang Israel memuji Tuhan. Dan kemudian dia juga memperhatikan apa itu sungut-sungut. Dia bukan Tuhan yang gak pede, dia bukan Tuhan yang gampang tersinggungan, dia bukan Tuhan yang kelihatannya menjadi orang yang gak bisa untuk menerima sesuatu perasaan yang gundah dan gelisah dari umatnya. Bukannya begitu. Tetapi Tuhan memperhatikan your tone, intonasi, nada suara itu kadang-kadang, bahkan kalau saya katakan sering kali lebih penting daripada kata-katanya sendiri. Intonasi itu lebih penting, nada suara itu sering kali lebih penting daripada kata-katanya sendiri. Kata-katanya bisa sama, tapi intonasinya bisa membedakan. Misalnya kalau lagi lebaran misalnya nggak ada pembantu di rumah. Misalnya kita bilang anak-anak, tolong dong bantu buang sampah. Dan kemudian jawabannya, iya, tetapi nggak iya. Anda menangkap maksud saya? Iya, tetapi nggak iya. Iya. Intonasi itu lebih penting daripada kata-katanya sendiri. Tapi kalau kita bilang, tolong buang sampah, dan kemudian dia berkata, iya, oke, bagus sekali. Intonasinya itu betul-betul menunjang apa yang dikatakannya. Iya. Atau misalnya Anda suami harus peka kalau nanya ke istri, gimana kamu baik? Kalau jawabannya baik, artinya nggak baik. Kata-katanya sama baik, tapi intonasinya membedakan sekali. Tapi kalau suami bertanya kepada istri, gimana kamu? Baik. Oh baik, gitu. Oke, it's good. Anda mengerti bahwa intonasi itu lebih penting, seringkali lebih penting daripada kata-katanya sendiri. Sehingga kalau kita ngomong speak the truth, berkata sesuatu yang benar, meskipun apa yang Anda katakan itu benar, itu baru efektif 20%. Tetapi kalau Anda ucapkan speak the truth, ucapkan kebenaran with the right tone, dengan intonasi dan nada bicara yang tepat, maka that's another 80%. Itu merupakan suatu hal yang menyempurnakan 20 plus 80, 100%. Jadi bukan hanya speak the truth, karena Alkitab berkata speak the truth with love, speak the truth in love. Ucapkan kebenaran dengan kasih, ucapkan kebenaran di dalam kasih. It's talk about intonation, watch your tone. Dan seringkali kalau kita ngomong sama anak dan kemudian anak kurang ajar, ngomong balik kepada kita bilang, hey, watch your tone. Watch your tone, jangan kebablasan, jangan kelewatan. Watch your tone. Dan hari ini saya merasa bahwa kita semuanya harus memperhatikan intonasi kita.
Dan seringkali dalam rumah tangga juga sama. Banyak keributan dalam rumah tangga terjadi bukan karena membicarakan esensi masalahnya, tapi kebanyakan keributan dalam rumah tangga terjadi karena membahas intonasinya. Jadi bukannya sibuk membahas masalahnya, tapi sibuk membahas, kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Sehingga masalahnya nggak selesai-selesai, yang diurusin adalah intonasinya. So, watch your tone, watch your tone. Dan di sini seringkali kita dalam keadaan di mana kita terjepit. Terus terang, Jumat sore saya dalam keadaan sangat sedih sekali karena saya kehilangan seorang yang saya anggap kakak dan sahabat. Kenal sudah sangat lama, dan setiap kali saya ketemu dengan beliau selalu dalam keadaan yang sangat menyenangkan. I feel joyful whenever I was with him. So kayak kemarin saya bilang, Tuhan kok gini ya? Ini orang baik, dan seluruh hidupnya dia ini nolong orang, bantu orang. How come so short? What's happening? Dan saya terus terang kesal. Saya kemudian marah, dan kemudian Tuhan ingatkan ketika saya marah Jumat sore. Tuhan ingatkan, hey, watch your tone. Watch your tone. Supaya Tuhan ingatkan bahwa, hey, aku jadi Tuhan udah cukup lama. Kamu jadi manusia tuh baru-baru. I know what I'm doing. Biar apapun yang terjadi, I am a healing God. Aku adalah Yehova Rafa. Apapun yang terjadi, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Apapun yang kamu lihat, apapun solusi yang kelihatan mentok, still nggak melewatkan sebuah fakta that we worship a healing God. Kita menyembah Tuhan yang menyembuhkan. Dan hari ini saya diingatkan sama Tuhan beberapa hari ini that your tone reveals what ruling you from the inside. Intonasi kita itu menunjukkan apa sih yang sedang memerintah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Intonasi kita menunjukkan apa emosi yang sedang berkuasa dan sedang ada di dalam lidah kita. Dan di sini Tuhan baik. Kepada orang Israel dia menunjukkan sesuatu yang belum pernah ditunjukkan kepada orang, yang belum pernah ditunjukkan kepada umat manusia. Sebuah karakter dia, sebuah gelar yang baru, sebuah hal yang diberikan kepada orang Israel dan saat ini menjadi milik daripada Anda dan saya. Dan hari ini saya nggak tahu apa keadaan Anda. Dan hari ini kalau misalnya Anda berada di Mara dan kemudian Anda berkata sama Tuhan, kenapa Tuhan? Why this thing happen again? Kenapa Tuhan? I thought it's over. Aku kira udah berakhir. Tapi kenapa ini terjadi lagi? Seakan-akan yang sudah saya bangun selama berapa bulan ini membaik, kok tiba-tiba back to zero, kembali menjadi nol lagi. Dan hari ini izinkan saya untuk encourage Anda, izinkan saya untuk menyemangati Anda. When there is no solution inside, ketika nggak ada solusi yang bisa kita lihat, God will reveal something about His character. Dia akan menunjukkan sesuatu karakter ilahi di dalam kehidupan Anda dan saya. Dia akan menunjukkan kepada kita siapa dia sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dan kemudian Tuhan izinkan air itu menjadi segar, dan kemudian mereka bisa meminumnya. Dan kemudian Tuhan bawa mereka, memimpin mereka ke sebuah tempat yang namanya Elim. Anda tahu arti daripada Elim? Elim artinya pohon. Kumpulan palm trees, kumpulan pohon korma. Inti daripada Elim adalah sekumpulan pohon. Mereka ditolong oleh pohon, mereka disuruh berteduh di bawah pohon. Dan di mana di Elim ada 12 mata air. Anda tahu ada berapa suku Israel? Ada 12 suku Israel. Masing-masing mendapatkan mata airnya sendiri. Hari ini saya mau katakan, obat lagi jarang. Di mana-mana seluruh Indonesia orang cari obat. Obat apapun. Orang lagi cari kamar rumah sakit. Baik IGD maupun ICU sangat terbatas. Obat sangat terbatas. Dokter jumlahnya sangat terbatas. Tenaga medis jumlahnya sangat terbatas. Obat-obatan, semua infrastruktur sangat-sangat terbatas. Tapi hari ini ada satu pribadi yang tidak terbatas, di mana satu orang bisa dapat satu, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan Roh Kudus seperti mata air
yang mengairi kehidupan Anda dan saya dari dalam keluar. Mereka sampai ke Elim, di mana setiap suku mendapatkan satu mata air sendiri. Dan saya berdoa setiap pribadi hari ini bisa mendapatkan sebuah hubungan pribadi yang diperbaharui dengan Roh Kudus. Dan ketika dalam dunia ini segala sesuatu menjadi sangat jarang, segala sesuatu menjadi susah dicari, segala sesuatu menjadi sangat terbatas, Tuhan mengizinkan kepada kita hari ini untuk belajar watch your tree, watch your tone. Aku Jehovah Rafa, rest a while, istirahat sebentar, ayo ngaso sebentar. Dan hari ini ada sebuah undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya di tengah keadaan yang sangat sulit dan membingungkan ini. You can rest under the tree for a while before continuing on your journey. Anda bisa beristirahat di pohon itu sebelum Anda melanjutkan perjalanan. Hari ini dari khotbah tidak ada mungkin jawaban yang instan yang Anda akan terima. Tapi mungkin hari ini undangannya adalah let's rest. Ayo kita ngaso sebentar. Ini merupakan sesuatu yang sangat melelahkan. Tapi hari ini mungkin pesannya hanya satu. Watch your tree, watch your tone, and rest. Ngaso sebentar. Karena perjalanan masih jauh. Setelah Elim ada 39 tahun lagi mereka ada di padang gurun sebelum masuk dalam tanah perjanjian. It's a long way to go. Saya nggak tahu kapan ini semua berakhir, tapi dugaan saya it's a long way to go. But let's rest. Do you want to rest? Anda mau beristirahat? Anda mau ngasok sebentar? Anda mau betul-betul merawat pohon itu sehingga Anda bisa duduk di bawah pohon itu, yaitu adalah pengorbanan Kristus sendiri, yang adalah karakter daripada Kristus sendiri. Let's rest in Him. Hari ini khotbah saya nggak muluk-muluk, tapi sebuah undangan untuk rest. Istirahat di dalam Dia, karena God still heals. Karena Dia masih menyembuhkan. Dan biarkan Dia menyembuhkan. Dan biarkan Dia memulihkan jiwa Anda, hati Anda, roh Anda dipulihkan. Let's rest. Let's rest. Saya teringat almarhum Pastor Samuel Saputra, dia mengarang sebuah lagu yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kemudian lagu ini berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Let's rest. Watch your tree, watch your tone, and let's rest. Bapak Surgawi, kami mengangkat roti ini dengan penuh kebanggaan karena kami tahu ketika hari ini kami angkat roti ini bahwa sebetulnya semuanya sudah selesai. Bahkan musuh yang paling berat yaitu maut saja sudah ditaklukkan 2000 tahun yang lalu lewat pengorbananmu dan kebangkitanmu. Dan hari ini kami terima. Dan kami tetap mengimani apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun kata berita, apapun kata angka, we know that you are a healing God. God still heals. Dan dengan mengangkat roti ini kami katakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dan kami terima ini sebagai tanda kemenangan dan ikatan perjanjian dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil cawan berisi anggur dan berkata bahwa inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darahnya menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Kebangkitannya membebaskan kita semuanya. Dan kita diselamatkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Watch your tone, watch your tone.
Kita diselamatkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Watch your tone, watch your tone. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat cawan ini. Kami nyatakan ya Bapa, sebentar lagi cawan ini akan bersatu dengan anggur ini, akan bersatu dengan tubuh kami, menjadikan kekuatan yang baru dan mujizat yang baru. Aku berdoa yang sakit menjadi sembuh, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak surga, aku lepaskan berkat untuk semua jemaat, biar terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Sekali lagi ya Bapak, yang sedang sakit kesembuhan terjadi, yang beban berat ya Bapak, Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan watch our trees, kami akan watch our tone, and we will rest in Jesus' name. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Happy Sunday Church, sampai ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. God bless us all. Saya percaya bahwa kita semua mendapatkan banyak sekali pewahyuan dari Pastor Sammy, amin. Dan saat ini saya undang semua untuk bisa akses apabila saudara membutuhkan pertolongan doa, pelayanan, untuk kita bisa gabung dalam Connect Lounge. Saudara bisa akses link yang ada di bawah ini. Saudara bisa klik bit.ly-nya, lalu kemudian saudara akan diarahkan kepada Zoom. Kita akan ketemu sama-sama di Zoom meeting itu dalam beberapa menit ke depan untuk pastoral bisa berdoa untuk saudara semua, bisa melayani saudara, dan kalau saudara bisa punya pertanyaan juga kita bisa menjawab, dan kita akan ketemu sama-sama di sana. Oke? Akses link ini untuk kita bisa bersama-sama ketemu di Connect Lounge. Happy Sunday Church. God bless you.